KPK berniat untuk mengambil alih kasus BLB 2 konglomerat yang baru-baru ini penyelidikannya dihentikan Kejaksaan Agung. Banyak keluarga yang tidak bisa lagi menghadapi melambungnya harga sembako. Halo pemirsa, kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan sejumlah berita menarik dari tanah air. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Hari ini, 6 nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas di Jombang dan Lamongan, Jawa Timur. Korban tewas termasuk seorang balita dan ayahnya. Anak-anak ini masih syok. Minibus yang mereka tumpangi dari Pati, Jawa Tengah ditabrak sebuah bus di perempatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, Kamis pagi. 4 anggota keluarga mereka tewas, sejumlah lainnya luka berat. Menurut salah satu penumpang, mobil ditabrak saat hendak belok dari Mojo Agung ke arah Malang. Tiba-tiba dari arah berlawanan, bus sumber kencono melaju dengan kecepatan tinggi, menghantam mobil mereka hingga terpental dan membentur pagar jembatan ini. Aparat memastikan pengemudi bus ini menerobos lampu merah. Sang sopir kini diperiksa di Mapores Jombang. Seorang balita dan bapaknya juga jadi korban akibat tindakan ugal-ugalan sopir di jalur Pantura Lamongan Babat. Mereka tewas terlindas truk trailer yang melaju kencang saat hendak menyeberang jalur ini menggunakan sepeda motor. Kansar, sopir truk trailer, berdalih melaju dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sebuah mobil yang menabraknya. Kansar mengaku tidak bisa mengendalikan trailernya karena pengemudi mobil yang dikejarnya tiba-tiba berhenti mendadak. Truk itu akhirnya menabrak kedua korban dan tercebur ke sawah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, 2 petugas pembersih kaca tewas mengenaskan setelah gondola yang digunakan jatuh dari lantai 9 Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Gondola meluncur bebas, diduga karena bangunan penopang tidak kuat. Gondola pembersih kaca ini jatuh dari lantai 9 Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis pagi. 2 pekerja yang tengah melakukan tugasnya membersihkan kaca jatuh dan tewas seketika. Diduga gondola jatuh karena bangunan yang tidak kuat menopang gondola. 2 pekerja yang tewas adalah Samsul Arif dan Hadi, warga Jati Cempaka, Bekasi, pekerja outsourcing dari PT Gunung Imun Pratama dan PT Simpati. Keduanya tewas dengan luka parah di sekujur tubuh. Melakukan terus melihat gitu, melihat ini masih pada jatuh itu yang ketiban itu jatuh lagi. Ada korbannya, Pak? Iya. Pihak manajemen Plaza Semanggi dalam keterangan persnya menyatakan jatuhnya gondola ini murni faktor kesalahan manusia. Namun menurut Soekarno dari PT Gunung Imun Pratama yang memperkerjakan Hadi, gondola yang digunakan masih layak pakai. Para pekerja juga sudah diasuransikan. Kalau dari situ kita udah masuk jam sostek kan, mungkin langsung info ke jam sostek. Tenaga sih udah dilengkapi dengan asuransi. Jasad kedua korban kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Jakarta. Kasus kecelakaan kerja ini ditangani Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Daru Supriyadi melaporkan. Warga korban banjir di Lamongan dan Tuban, Jawa Timur mulai kehabisan persediaan makanan. Mereka mengkonsumsi singkong karena tidak mampu membeli beras. Sebagian lagi harus mencari pinjaman untuk membeli bahan pangan. Karsimah, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban ini sudah beberapa hari terakhir mengkonsumsi singkong sebagai pengganti beras. Banjir yang merendam desanya selama hampir 2 minggu merusak tanaman padinya. Karsimah juga tak mampu membeli beras karena tidak bisa bekerja. Sementara bantuan beras dari pemerintah setempat jumlahnya terbatas dan tidak merata. Tanaman padinya rusak, Bu? Rusak semuanya. Kenapa, Bu? Kena ini loh, nak banjir. Jadi sama sekali tidak ada penghasilan, Bu, ya? Tidak ada penghasilan. Di Lamongan, Jawa Timur, sebagian korban banjir masih mengungsi. Sempitnya lokasi pengungsian memaksa para pengungsi berbaur satu tenda dengan hewan ternak. Mereka menyatakan kini tidak lagi memiliki persediaan makanan dan mengharapkan bantuan. Aktivitas apapun kalau musim banjir ini ya susah. Susah, Pak, ya? Susah cari nafkah. Istilah sementara itu pinjam-pinjam, kadang ya dapat, kadang enggak itu saya bilang. Banjir di Tuban dan Lamongan sudah berlangsung selama lebih dari sepekan. Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Tuban dan Lamongan, Jawa Timur.
Kesal jadi langganan banjir puluhan tahun. Ratusan korban banjir di Gresik, Jawa Timur bertindak anarkis. Mereka merusak jalur penghubung dua kecamatan hingga putus total. Warga menjebol jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Benjeng, Balung Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Warga menyudet jalan raya ini agar banjir yang telah menggenangi lingkungan rumahnya surut. Banjir selama beberapa hari terakhir tidak hanya menggenangi lingkungan rumah, namun juga ratusan hektar tanaman padi siap panen. Sejumlah warga mengatakan mereka kesal karena selama hampir 20 tahun lingkungan mereka menjadi langganan banjir. Mereka telah berulang kali minta Pemkab Gresik agar dibuatkan sudetan saluran pembuangan air, namun hingga kini belum ada realisasinya. Hingga Kamis sore banjir masih merendam 7 desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sejumlah petani mengaku rugi jutaan rupiah karena tanaman padinya rusak dan harus dipanen lebih awal. Sementara itu banjir di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hari Kamis siang mulai surut. Banjir bandang terjadi Rabu malam menerjang 6 desa di Kecamatan Rejoso. Seorang warga tewas terseret arus. Selain rumah-rumah warga, banjir juga menggenangi sebuah sekolah dasar, sehingga kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara. Menurut warga, banjir ini sudah terjadi setiap tahun akibat proyek pelurusan Sungai Widas yang membelah desa mereka tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Akibatnya setiap kali hujan deras, air Sungai Widas selalu meluap dan menerjang ratusan rumah warga. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, niat memberi bantuan justru didemo. Inilah yang dihadapi istri Bupati Sidoarjo saat mengunjungi warga Besuki yang terpaksa mengungsi di tenda karena rumah mereka terendam lumpur. Warga memprotes nasib mereka yang tidak diperhatikan dan kini terancam kelaparan. Giliran istri Bupati Sidoarjo Emi Hendrarso yang mengunjungi warga desa Besuki, Sidoarjo Kamis siang. Emi datang membawa bantuan karena mengaku bersimpati atas nasib warga di pengungsian yang kini terancam kelaparan. Namun warga tampaknya menganggap menyambut istri Bupati di tenda saja tidak cukup. Emi juga mendapat sambutan lain. Tidak seperti unjuk rasa biasanya, warga hanya mengacungkan poster yang mengungkapkan penderitaan mereka. Warga Besuki ini sudah sebulan lebih mengungsi di tenda di bekas jalan tol setelah rumah mereka terendam lumpur. Mereka mengandalkan pasokan makanan dari Dinas Sosial, dan sejak pekan lalu pasokan makanan itu dihentikan. Mereka sudah merasa sering berjuang, bahkan capek untuk orasi dan lain sebagainya. Mereka cuma bisa menunjukkan inilah kondisi sebenarnya. Mereka dengan tulisan-tulisan yang ada bahwa panasan, kebisingan dan lain sebagainya, bahkan menuju ke kelaparan. Itulah yang sekarang terjadi di pengungsian ini. Emi berjanji memperjuangkan tuntutan warga terutama terkait jatah makan. Warga berharap janji ini bukan sekedar ucapan seperti janji ganti rugi pemerintah yang hingga kini tidak pasti kapan pencairannya. Sony Hermawan melaporkan dari Sidoarjo. Pemirsa, dampak lumpur lapindo bukan hanya dihadapi warga desa Besuki, Sidoarjo. Di desa Siring Barat, sekitar 500 meter dari pusat semburan lumpur lapindo, gas-gas bertekanan tinggi terus bermunculan. Seorang warga nekat menggunakan semburan gas ini untuk memasak. Amari punya dapur baru. Dapur itu berada di sebuah tanah kosong di depan rumahnya di Siring Barat, Sidoarjo. Tidak perlu kompor ataupun minyak tanah. Amari menggunakan semburan gas di lokasi ini untuk memasak. Ia menyiasati bahaya gas yang bertekanan tinggi ini hanya dengan sebuah kaleng bekas dan tanah liat. Meskipun takut, Amari nekat karena tidak punya uang untuk membeli minyak tanah. Namanya 3.000. Dan saya ini tidak punya uang. Di mana saya ini punya anak sekolah. Buat ya, hari-harinya tidak cukup. Terpaksa saya ini gas muncul di depan saya ini. Gas yang mudah terbakar seperti ini bukan hanya di depan rumah Amari. Di desa Siring Barat, tempat Amari bermukim, terdapat 15 titik semburan air dan gas yang muncul sejak beberapa bulan lalu. 4 diantaranya tergolong besar dan semakin membesar, termasuk semburan yang satu ini. Bau gas di desa ini kini semakin menyengat. Sebagian warga mengeluh mengalami sakit tenggorokan maupun gangguan pernafasan. Sebagian warga lainnya mengkhawatirkan terjadinya kebakaran. Namun pemberitaan di media maupun keluhan warga tampaknya belum didengar pihak terkait. Hingga hari Rabu ini tidak ada tindakan apapun dari pihak terkait. Menurut Humas BP2LS Ahmad Zulkarnain, munculnya semburan air dan gas adalah hal biasa yang muncul di sekitar pusat semburan lumpur. Karena itu, BP2LS tidak mengambil tindakan apapun, hanya memantau kondisi di lapangan.
Tim Liputan RCTI melaporkan. Pengadilan Tipikor menghukum mantan wali kota Makassar 4 tahun penjara. Tetaplah di seputar Indonesia untuk laporannya. Pemirsa, mantan wali kota Makassar Baso Amiruddin Maulah siang tadi dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Amiruddin dinyatakan terbukti bersalah karena memperkaya diri hingga 4,3 miliar rupiah melalui pengadaan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk Pemkot Makassar. Terdakwa juga dinilai bersalah karena menunjuk langsung Dirut PT Istana Sarana Raya Samuel Hengki Daud selaku penyedia barang. Selain hukuman penjara, Majelis Hakim yang diketuai Kresna Menon juga menghukum terdakwa membayar denda 200 juta rupiah dan ganti rugi sebesar 600 juta rupiah. Atas putusan Majelis Hakim, Amiruddin menyatakan banding. Inisiasi menyusui dini belum begitu dikenal di tanah air. Padahal inisiasi dini adalah langkah penting membantu Anda, para ibu, untuk memberikan ASI eksklusif kepada buah hati Anda. Semalam, RCTI mendapat kesempatan hadir saat persalinan Ibu Lia Charlie di salah satu rumah sakit bersalin di Jakarta. Ibu Lia telah berbaik hati mengizinkan kami mendokumentasikan pengalaman yang demikian berharga ini. Dengan penuh rasa sayang, Lia Charlie menatap buah hati yang baru saja dilahirkannya secara normal di Rumah Sakit ASI, Jakarta, Rabu tengah malam. Oleh tim dokter, bayi Lia diletakkan di perut ibunya sesaat setelah keluar dari rahim. Inilah yang disebut inisiasi menyusui dini. Butuh waktu sekitar 1 jam sejak sang bayi diletakkan di perut sampai akhirnya berhasil menemukan puting susu sang bunda. Iya, saya anak pertama belum dapat seperti ini. Yang kedua dapat seperti ini, kayaknya bahagia banget. Kayak langsung merasa lebih dekat banget gitu sama dia. Yang tiba-tiba di dada mencari mencari sesuatu yang dia butuhkan, seperti air ASI-nya dia gitu saat dia lapar. Waktu anak pertama ibu susu ASI-nya lancar, Bu? ASI lancar. Tetap waktu itu saya eksklusif ya selama 6 bulan. Bahkan lebih 1 tahun 2 bulan atau 1 bulan gitu. Karena saya isi lagi, saya stop, disambung dengan susu formula. Kalau yang kedua saya berencana sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun ya. Iya. Meski butuh waktu lama, inisiasi dini penting karena menjadi dasar bagi perkembangan sang bayi dan pemberian ASI eksklusif kelak. Di Rumah Sakit ASI ya, komitmen untuk IMD, inisiasi menyusui dini itu bagi dokternya semuanya ya. Jadi kita dokter di ASI ini semua komit dengan menyusui dini. Idealnya, inisiasi dini dilakukan oleh semua dokter kandungan di semua rumah sakit. Badan PBB, UNICEF, bahkan sejak 2006 mengkampanyekan inisiasi dini sebagai salah satu langkah untuk mengurangi angka berarti naluri ya, Dok ya? Sayang, di Indonesia belum ada komitmen jelas dari dunia medis maupun pemerintah terhadap proses yang demikian penting ini. Miftahul Gani melaporkan. Akankah KPK mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan Kejaksaan Agung? Tetaplah bersama kami untuk laporannya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kini tengah mempertimbangkan untuk mengambil alih penyelidikan kasus BLBI yang dihentikan Kejaksaan Agung Jumat lalu. Untuk hari ini, KPK memberi kesempatan kepada tim Jamwas Kejaksaan Agung untuk memeriksa Jaksa Urip Trigunawan. Setelah kemarin diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK, Jaksa Urip Trigunawan sejak pukul 11 Kamis siang diperiksa oleh tim Jaksa Pengawasan atau Jamwas Kejaksaan Agung yang dipimpin langsung oleh Jamwas MS Raharjo. Pemeriksaan Urip oleh instansinya ini untuk mendapatkan keterangan terkait pelanggaran peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ya, ini
ini melakukan pemeriksaan ini untuk mengenakan saksi. Sudah kesimpulan Pak? Belum. Yang jelas akan dilakukan pemerintahan sementara. Ya. Pak, pemeriksaan dokumen saya tidak memenuhi. Menurut MS Raharjo, pihaknya kini juga berupaya untuk melacak keterlibatan jaksa-jaksa lain dalam dugaan kasus suap sebesar 6,1 miliar rupiah yang diterima jaksa Urip Trigunawan. Hingga Kamis sore, pemeriksaan masih berlangsung dan Jamwas MS Raharjo belum bersedia memberi keterangan mengenai hasil pemeriksaan terhadap Urip. Sementara itu, tersangka penyuap Artalita Suryani yang juga dijadwalkan diperiksa hari ini batal diperiksa karena sakit. Pemeriksaan terhadap kerabat debitor BLBI Samsul Nur Salim akan dilakukan hari Jumat besok. Sementara itu, Ketua KPK Antasari Ashar menyatakan tengah mempelajari kemungkinan KPK untuk mengambil alih penyelidikan skandal BLBI dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung Jumat lalu memutuskan penghentian penyelidikan kasus BLBI atas debitor keluarga Salim dan Samsul Nur Salim yang merugikan negara 56 triliun rupiah ini dengan alasan tidak ada unsur melawan hukum. Namun langkah Kejagung ini kemudian dipertanyakan banyak pihak, menyusul terbongkarnya skandal suap terhadap jaksa Urip Trigunawan, mantan ketua tim BLBI yang menangani kasus Bank BDNI milik Samsul Nur Salim. Saya kurang tahu siapa yang di atas. Tunggal Siregar dan Andi Abdul Aziz melaporkan. Pangeran Andrew dari Inggris hari ini melanjutkan kunjungan kelilingnya untuk bertemu para pejabat pemerintah Indonesia. Selain membicarakan masalah investasi dan perdagangan, Pangeran Andrew juga membicarakan masalah alat-alat pertahanan dan keamanan. Pangeran Andrew disambut hangat oleh Presiden Yudhoyono setibanya di kantor Presiden hari Kamis. Sebagai utusan dagang dan investasi Inggris, pertemuan Pangeran Andrew dengan Presiden memang berkutat soal kerjasama ekonomi kedua negara. Begitu pula saat Pangeran Andrew bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wapres. Salah satu bidang yang menjadi fokus perhatian dalam kunjungan adik Pangeran Charles ini adalah investasi Inggris di bidang energi. Where we've discussed a number of business issues, but also the bilateral relationship between the UK and Indonesia. We've had the opportunity of not only visiting Jakarta, but I've also had the opportunity of going to West Papua to see a British business, BP, in operation and what they're doing in that part of Indonesia. Respon Wapres pun cukup positif. Kala mengatakan pemerintah akan berusaha menambah investasi bidang energi dari Inggris dengan kontrak dan harga yang lebih menguntungkan Indonesia. Namun Pangeran Andrew tidak hanya membahas bisnis dan investasi. Dalam pertemuan dengan Menhan Yono Sudarsono, mantan perwira Angkatan Laut Inggris ini menawarkan heli Lynch buatan Inggris. Sayang Menhan harus menolak karena anggaran alutsista Indonesia memang tidak memungkinkan adanya penambahan tersebut. Meski demikian, Pangeran Andrew tidak harus terlalu kecewa. Hingga saat ini, Inggris masih menduduki posisi kedua sebagai investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi tahun 2007 yang mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, berapa uang yang cukup untuk berbelanja harian di ibu kota? Kami akan menyampaikan laporannya sesaat lagi hanya di Seputar Indonesia. Pemerintah berbekal 500 miliar rupiah akan menggelar pasar murah minyak goreng bagi masyarakat kurang mampu. Setiap keluarga akan memperoleh kupon jatah 2 liter per bulan untuk membeli minyak goreng subsidi seharga Rp8.000 per liter. Namun bila Anda hanya punya uang Rp20.000, apa yang bisa Anda peroleh di pasar? Pagi ini Butari warga Jakarta Barat harus kembali memutar otak agar uang belanja sebesar Rp20.000 dari sang suami seorang pekerja bangunan cukup. Seperti biasa, Butari pun pergi ke Pasar Toma. Ia pun membeli sejumlah bahan pokok seperti tempe dan telur untuk menu hari ini. Pak, ada minyak goreng. Ada Bu, ada. Sekilonya berapa? Rp14.000. Mahal banget. Sekilo Rp14.000. Mahal banget. Iya, emang tahu dari sananya belanja juga mahal. Macam. Iya, tahu bisa mahal ini.
Sampai pusing jualan juga, tiap hari naik. Hari ini jual, besok beli tombok. Apa sekalian telur? Iya. Berapa sekilo? Telur ada 11.000. Ya udah minta seperempat aja. Iya. Dan inilah hasil belanjaan Butari. Setengah kilo minyak goreng curah, 1/4 kilo telur, 1/4 kilo terigu, 1/4 kilo gula pasir, 1 ons bawang merah, setengah kilo bawang putih, dan sepotong tempe. Kebutuhan lain seperti sayuran apalagi daging tidak ada dalam daftar Butari. Ini pun Butari sudah tertolong dengan naik angkutan gratis karena menumpang kami. Biasanya ia harus mengeluarkan sedikitnya Rp4.000 untuk ongkos angkot. Butari mengaku sudah tak lagi sanggup membeli menu 4 sehat 5 sempurna. Pertimbangan gizi sudah menjadi urutan belakang. Membeli daging dan ayam kini menjadi cita-cita bagi Butari karena harga daging sapi yang masih berkisar Rp55.000 per kilo atau ayam kampung seharga Rp25.000 per ekor sudah di luar jangkauannya. Muti Arianti dan Adi Prastowo melaporkan. Berakhir sudah Seputar Indonesia 6 Maret 2008. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Putra Nababan. Sampai jumpa.